Saudara-saudari terkasih, mari kita lanjutkan membaca ensiklik Dilexit Nos. Dia telah mengasihi kita. Pernyataan kasih yang baru, nomor 119. Di bawah pengaruh spiritualitas Santo Fransiskus de Sales, peristiwa-peristiwa paralemonial terjadi pada akhir abad ke-17. Santa Margareta Maria Alacoque menceritakan penampakan-penampakan penting yang terjadi antara akhir Desember 1673 dan Juni 1675. Hal yang paling mendasar adalah sebuah pernyataan kasih yang ditekankan dalam penampakan besar pertama. Yesus berkata, "Hati ilahiku begitu dipenuhi kasih kepada manusia, dan kepadamu secara khusus, sehingga karena tak dapat lagi menahan nyala api kasihku yang berkobar, aku harus menyatakannya melalui dirimu, dan menampakkan diriku kepada semua orang untuk memperkaya mereka dengan harta yang aku tunjukkan kepadamu." Nomor 120. Santa Margareta Maria mengisahkan penuh semangat dan berapi-api. Dia mengungkapkan kepadaku keajaiban kasih-Nya dan rahasia hati kudus-Nya yang tak dapat dijelaskan, yang sampai sekarang Dia sembunyikan dariku, sampai Dia menyingkapkan kepadaku untuk pertama kalinya sedemikian rupa, sehingga tidak ada alasan bagiku untuk meragukannya berkat rahmat yang ada dalam diriku. Dalam penampakan-penampakan berikutnya, keindahan pesan ini kembali ditegaskan. Dia menunjukkan kepadaku keajaiban-keajaiban tak terjelaskan dari kasih-Nya yang murni, dan yang telah mendorongnya untuk mengasihi umat manusia. Nomor 121. Kesadaran yang kuat akan kasih Yesus Kristus yang diwariskan oleh Santa Margareta Maria dapat memacu kita menuju persatuan yang lebih besar dengannya. Kita tidak perlu merasa wajib untuk menerima atau mengadopsi setiap detail dari pengalaman spiritualnya, seperti yang sering terjadi, bahwa campur tangan Tuhan berpadu dengan unsur-unsur manusiawi berkaitan dengan keinginan, keprihatinan, dan gambaran batin individu itu sendiri. Pengalaman-pengalaman seperti itu harus selalu ditafsirkan dalam terang Injil dan kekayaan tradisi spiritual gereja. Meskipun kita juga mengakui kebaikan yang telah dicapai oleh banyak saudara dan saudari kita. Dengan cara ini kita dapat mengenali karunia Roh Kudus yang hadir dalam pengalaman iman dan kasih tersebut. Yang lebih penting dari setiap detail individu adalah inti pesan yang disampaikan kepada kita, yang dapat diringkas dalam kata-kata yang didengar oleh Santa Margareta Maria. Inilah hati yang begitu mengasihi umat manusia, sehingga tidak ada yang tersisa. Bahkan untuk dirinya sendiri sudah tidak ada demi menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Nomor 122. Penampakan ini mengundang kita untuk bertumbuh dalam perjumpaan dengan Kristus, menaruh kepercayaan kita sepenuhnya pada kasih-Nya, sampai kita mencapai kesatuan penuh dan definitif dengannya. Hati ilahi Yesus perlu menggantikan hati kita, bahwa hanya Dia yang hidup dan bekerja di dalam dan untuk diri kita, bahwa kehendak-Nya bekerja secara mutlak dan tanpa perlawanan apapun dari pihak kita. Dan akhirnya kasih sayang, pikiran, dan keinginannya menguasai kita, khususnya cintanya, sehingga Dia mengasihi dirinya di dalam kita dan untuk kita. Maka hati yang penuh kasih ini merupakan segalanya bagi kita. Bersama dengan Santo Paulus kita dapat mengatakan bahwa bukan lagi aku yang hidup, melainkan Dialah yang hidup dalam diriku. Nomor 123. Dalam pesan pertama yang diterima Santa Margareta Maria,
Pengalaman tersebut diungkapkan dengan jelas, penuh semangat, dan penuh kasih. Kemudian dia meminta hatiku, yang aku mohon kepadanya untuk diambilnya. Dia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam hatinya yang maha kudus, di mana dia menunjukkan kepadaku bahwa hatiku seperti atom kecil yang terbakar dalam tungku api yang menyala-nyala. Nomor 124. Di saat lain kita memperhatikan bahwa yang diberikan kepada kita adalah Kristus yang telah bangkit, penuh dengan kemuliaan, dipenuhi dengan kehidupan dan cahaya. Meskipun di berbagai saat dia berbicara tentang penderitaan yang dia tanggung demi kita, dan tentang kedurhakaan yang dia terima, di sini tidak ditekankan darah dan luka-luka penderitaan, melainkan cahaya dan api dari yang hidup. Luka-luka dari sengsara tidak hilang, melainkan diubah. Jadi di sini misteri Paskah dinyatakan dalam keutuhannya. Suatu ketika saat sakramen Maha Kudus dihadapkan, Yesus Kristus, guruku yang ilahi, menampakkan diri padaku dengan penuh kemuliaan, dengan 5 lukanya yang bersinar seperti 5 matahari. Dan dari mana-mana api keluar dari tubuhnya yang kudus, terutama dari dadanya yang mulia, yang tampak seperti tungku api. Ini terbuka dan dia menunjukkan kepadaku hatinya yang penuh kasih dan sangat baik, yang merupakan pusat hidup di mana api-api tersebut berasal. Saat itulah dia mengungkapkan kepadaku keajaiban-keajaiban yang tak terjelaskan dari kasih-Nya yang murni, dan betapa besar kasih-Nya kepada manusia, dari siapa dia hanya menerima kedurhakaan dan penghinaan.